Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi bersama dengan Encik dan Engku dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini dengan menyanyi pujian lagu Wasmi. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya harapan bangsa dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, tak akan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk menghadap Kristus. Semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, wadah pelayanan anak dan remaja GPN berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat jumpa kembali di hari Minggu ini. Dan marilah kita akan memulaikan ibadah kita di pagi yang cerah ini. Untuk itu, marilah kita semua bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan kasih karunia kepada kami, sehingga di hari ini kami semua bisa datang berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu saja. Ibadah kami yang lakukan hari ini, dari permulaan, pertengahan, maupun kesudahan ini kami landaskan bukan dengan nama lain dan dengan pertolongan Roh Kudus. Segala ibadah kami ini berjalan dalam kasih karunia-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang terkasih, di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada dalam ibadah persekutuan, ibadah sekolah minggu. Dalam ibadah persekutuan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar sebentar bisa kami maknai dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus berkati. Di pagi hari ini kita akan membaca kebenaran akan firman Tuhan yang Encik kutipkan di pagi hari dari
Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Encik mengulang kembali pembacaan kita di pagi hari ini. Encik kutipkan dari pembacaan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Judul perikop di pagi hari ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, datanglah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, mari kita semua membaca firman Tuhan. Dan di pagi hari ini, Encik akan menceritakan dan mau menunjukkan sebuah gambar buat adik-adik semua yang berada di rumah tentang organ tubuh yang ada di tubuh kita masing-masing. Nah, organ tubuh yang Encik akan ceritakan di pagi hari ini yaitu kaki. Adik-adik bisa melihat kan gambar yang Encik tunjukkan di pagi hari ini? Gambar sebuah kaki. Nah, adik-adik, pagi ini Encik akan menceritakan tentang kaki. Nah, sekarang Encik mau bertanya dulu buat adik-adik semua yang berada di rumah. Kaki ini dia digunakan untuk apa? Ayo adik-adik yang di rumah, coba adik-adik bisa memberikan jawaban kepada Encik bahwa kaki ini berguna untuk apa? Ayo adik-adik, ayo. Nah, kaki berguna untuk berjalan. Adik-adik bisa melihat kan gambar yang Encik berikan di pagi hari ini? Seorang anak dan seorang ibu yang sedang berjalan. Nah, adik-adik, kaki juga bukan hanya berguna untuk berjalan, tetapi kaki juga digunakan bisa untuk berlari. Nah, ini adik-adik. Adik-adik bisa melihat kan gambar yang Encik berikan di pagi hari ini? Sebuah kaki yang berguna, yang bisa difungsikan baik untuk berjalan maupun bisa dipakai untuk berlari. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kaki kita berguna dan berfungsi untuk berjalan maupun berlari, adik-adik harus menjaga kaki-kaki adik-adik
Contohnya saja adik-adik, kalau adik-adik sedang berjalan, terus adik-adik tidak hati-hati berjalan, otomatis adik-adik akan jatuh. Dan begitu pun kalau adik-adik berlari, terus adik-adik tidak berlari berhati-hati, adik-adik akan jatuh. Nah, kalau adik-adik jatuh, otomatis adik-adik punya kaki akan luka dan sakit. Kalau kaki-kakinya adik-adik sudah sakit, sudah luka, bagaimana adik-adik dapat berjalan dan berlari? Jadi, adik-adik harus menjaga kaki dengan baik. Sama di cerita Alkitab, bahwa menceritakan seorang laki-laki yang lumpuh. Dan dia mengharapkan supaya ada seseorang yang bisa membantunya untuk menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Nah, setiap hari orang lumpuh itu hanya duduk dengan penuh harapan ada yang bisa datang membantu menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Dan suatu ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes yang masuk ke dalam bait Allah. Tetapi Petrus berkata, dia tidak mempunyai emas dan perak yang bisa ia berikan kepada orang lumpuh itu. Tetapi dia hanya bisa menyebutkan bahwa demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan ternyata adik-adik, orang yang lumpuh tadi diangkat tangannya, lalu dia berdiri. Dan mata kakinya menjadi kuat. Kakinya menjadi kuat. Dia merasa senang karena kakinya bisa berjalan. Dan dia berlari ke sana kemari dengan penuh sukacita. Karena dia bisa berlari dan berjalan lagi. Nah adik-adik, jalan cerita di pagi hari ini, Encik berharap adik-adik semua bisa menjaga kaki adik-adik baik-baik. Supaya adik-adik jangan sakit. Adik-adik bisa bermain, bisa berlari ke sana, kemari, bisa berjalan-jalan bersama mama, papa, teman-teman. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang Encik berikan di pagi hari ini, bahkan cerita-cerita yang Encik berikan kepada adik-adik, bahkan gambar-gambar tentang organ tubuh, yaitu kaki, yang dipergunakan dengan baik. Sekian dan terima kasih adik-adik. Dadah! Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelum itu, semuanya sudah siap? Semuanya lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami saat ini. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati semuanya itu agar menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan firman yang boleh kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Bapa untuk sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil, untuk para tim teaching, para pengasuh, dan kami anak-anak sekolah minggu. Untuk tim teaching Tuhan berkati, berikan mereka kebijaksanaan di dalam mengajarkan para pengasuh kami, agar apa yang diajarkan kepada para pengasuh kami, boleh para pengasuh ajarkan kepada kami, dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kepada para pengasuh kami Tuhan juga yang mau berkati, mulai dari jenjang anak batita hingga jenjang anak remaja, berikan mereka kebijaksanaan. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan dan pelayanan. Bantu mereka Bapa agar mereka dapat memberikan yang terbaik, mengajarkan setiap hal yang baik kepada kami, di dalam kami boleh mengenal akan Engkau. Kami juga berdoa untuk masing-masing kami anak-anak sekolah minggumu, mulai dari jenjang anak batita hingga jenjang anak remaja. Tuhan yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati kami dalam setiap pendidikan kami, permainan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang mau berkati. Bantu kami untuk bisa menjadi anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan kepada pengasuh di sekolah minggu, dan kepada guru-guru kami di sekolah. Kami berdoa kepada Tuhan, ampuni dosa kami Bapa, jika di dalam ibadah ini kami banyak melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang mau berkati, dan kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, menyertai setiap apapun yang kami kerjakan mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu di saat pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.